망설인다는 걸 알아. 진심을 말해줘. 결국 다 흉터들로 돌아오니까 힘을 내란 뻔한 말은 하지 않을 거야. 난 내게 들려줄게. Langsung saja ya, di sini dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Pada dasarnya, organisasi merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar yang berada di bawah aturan tertentu yang dipimpin oleh pemimpin atau staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melalui proses manajemen yang diantaranya yaitu organisasi perencanaan yang dilaksanakan oleh pengembang kurikulum atau suatu tim pengembang kurikulum. Yang kedua yaitu organisasi dalam rangka pelaksana. Yang ketiga yaitu organisasi dalam evaluasi kurikulum. Untuk kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau area perlombaan yang dilalui oleh kereta. Kemudian istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan sehingga mengandung pengertian yang artinya kumpulan atau mata pelajaran yang ditetapkan sekolah untuk dipelajari peserta didik agar lulus dan memperoleh ijazah. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, dan unit untuk mencapai efektivitas pendidikan. Jadi, organisasi kurikulum itu bisa diartikan sebagai pola dan susunan komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dimensi organisasi kurikulum. Di dalam dimensi organisasi kurikulum itu mempunyai dua dimensi pokok, yang diantaranya yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Dimensi isi itu lebih banyak diterima oleh pengembang kurikulum dibandingkan dengan dimensi pengalaman belajar. Padahal dalam organisasi kurikulum bukan hanya mengandung dimensi isi, melainkan juga dimensi pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar, tidak adanya batasan yang tegas terhadap kedua dimensi tersebut. Meski demikian, tetap terdapat batasan untuk kedua dimensi tersebut. Misalnya, batasan organisasi kurikulum yang bersifat logis selalu mengutamakan dimensi isi dan melihat fakta apa adanya. Sedangkan organisasi kurikulum yang bersifat psikologis lebih mengutamakan dimensi pengalaman belajar dan kurang memperhatikan fakta atau isi setiap unsur yang bersifat logis. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin, yang pertama yaitu konsep. Konsep itu sekelompok fakta atau gejala, dan konsep itu mempunyai definisi yaitu apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris, dan hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, kualitas, ruangan, dan evolusi. Untuk yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi itu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Untuk yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan itu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai itu pada dasarnya norma atau kepercayaan yang digunakan sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang
tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Dalam mengorganisasi unsur-unsur kurikulum, bahwa mampu memilih tujuan yang jelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik minat maupun bakat. Jika tujuan kurikulum berkaitan dengan dominan moral dan etika sebagai fungsi dan integratif, maka nilai-nilai merupakan unsur organisasi yang tepat. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ariski. Ya, saya akan melanjutkan dari Mbak Anissa dengan judul makalah pengembangan kurikulum. Tapi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran, kurikulum gabungan, cakupan luas, dan kurikulum terpadu. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini dianggap berasal dari zaman Yunani kuno. Orang Yunani telah mengajarkan berbagai bidang studi seperti kesusastraan, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ditambah dengan musik. Setiap mata pelajaran harus dahulu berjuang sebelum diakui dan diterima sebagai mata pelajaran di sekolah seperti bahasa ibu, bahasa asing, fisika, biologi, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa mata pelajaran yang dianggap non-akademik seperti buku, pekerjaan tangan, pertanian, pendidikan jasmani, pendidikan kesejahteraan, keluarga, dan sebagainya. Dan untuk sekarang telah mengalami perkembangan di setiap suatu lembaga pendidikan, baik tingkat perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sekolah. Dan negara Indonesia pun merupakan salah satu yang mengenakan model kurikulum seperti ini, baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Dan kurikulum ini mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lain. 2. Guru berperan paling aktif dengan pelaksanaan sistem guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur belajar aktif di kalangan para siswa. Secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Bahan pelajaran yang diberikan dan dipelajari secara terpisah, yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan yang lain. Bagian pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. 3. Proses pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan guru dibanding keaktifan siswa. Yang kedua yaitu kurikulum gabungan. Kurikulum gabungan adalah pola organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dalam satu pelajaran korelasi dengan pelajaran yang lain. Jadi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain saling berhubungan, atau mata pelajaran yang disajikan satu dengan mata pelajaran yang lain saling berhubungan. Dan dari kurikulum gabungan, ciri-cirinya diantaranya adalah dimulainya adanya usaha untuk merefleksikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Tujuannya masih menguasakan pengetahuan. 2. Mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa. 3. Meskipun guru memegang peran aktif, namun aktif siswa mulai berkembang. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum ini. Kelebihannya adalah bahan bersifat korelatif walaupun sebatas beberapa mata pelajaran. 2. Memberikan wawasan yang luas dalam lingkup
atau bidang studi. 3. Menambah minat siswa, dan kekurangannya adalah berbagai pelajaran yang diberikan kurang sistematis. 2. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual. 3. Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat dan minat kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, kurikulum cakupan luas. Kurikulum ini menggabungkan mata pelajaran yang terpisah, namun terkait dari membaca, menjaga, menulis, berbicara, mendengar, dan komposisi. Penggunaan desain bidang yang luas mengurangi jumlah detail faktual yang sering ditemukan dalam desain yang berpusat pada subjek, tetapi masih memungkinkan sedikit integrasi antara bidang luas itu sendiri. Dan ciri-ciri kurikulum ini adalah antara lain: 1. Kurikulum terdiri atas bidang studi. 2. Bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu masalah tertentu. 3. Bahan pelajaran disusun berdasarkan standar. 4. Strategi pembelajaran bersifat terpadu. Dan yang terakhir adalah kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah pelajaran yang disajikan dengan menyeluruh dalam bentuk unit ataupun keseluruhan, dan model yang disajikan dalam kurikulum tersebut. Dan ada yang mengartikan kurikulum ini adalah menghilangkan batas-batas antara pelajaran yang tidak dibenarkan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri, baik dalam bentuk unit ataupun sendiri. Dan ciri-cirinya antara lain peran guru sama aktifnya dengan peran murid. 2. Bentuk kurikulum ini tidak ditunjuk oleh semua mata pelajaran. Dan kelebihan dari kurikulum ini adalah mempelajari bahan pelajaran melalui pemecah masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik dan permasalahan. B. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyesuaikan permasalahan secara komparatif. C. Memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Kekurangannya adalah salah satunya kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi kurikulum dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi menjadi 7. Dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua yaitu urutan. Urutan ini menentukan bahwa pelajaran yang disajikan apa yang dahulu, yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum
perlu diperhatikan, terutama dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Pendekatan spiritual salah satu upaya untuk menerapkan faktor ini, artinya materi yang dipelajari siswa mungkin mendalam yang berkembang berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, terpadu. Faktor ini berasumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan sosial multidisiplin, yang artinya jika guru menggunakan sifat subjek kurikulum, maka kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi tidak fungsional. Maka dari itu, adanya fokus permasalahan yang perlu dipecahkan untuk mencapai pemahaman yang utuh, menyeluruh, terpadu oleh guru dan berbagai mata pelajaran yang disampaikan untuk peserta didik melalui pengetahuan. Yang kelima, kesinambungan. Kesinambungan ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu kesinambungan sisi tentang apa yang dipelajari dan kesinambungan cara proses belajar. Perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sama pentingnya dari segi edukatif, ekonomi, studi kelanjutan, dan pembangunan negara. Dan yang terakhir yaitu waktu. Pada dasarnya kurikulum harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing pelajaran. Pembagian waktu ini sendiri, misalnya berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan beberapa kali seminggu dan berapa lama tiap mata pelajaran. Maka dari itu waktu kebanyakan didasarkan atau tradisi pengamalan atau pertimbangan para pengembangan kurikulum. Berdasarkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam organisasi kurikulum tersebut, bahwa beberapa komponen-komponen yang harus dipertimbangkan, yaitu area adanya kompeten tersebut, baik dalam ruang lingkup dan urutan tentang bagaimana peserta didik diajukan atau diberikan ilmu sesuai kebutuhan nanti di masyarakat, dan bagaimana urutan pelajaran. Dan dari saya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.